Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karolina Mutiara Siombing dengan teman kelompok saya yaitu Wulansari Sintana, Rizky Adelima Lubis, Rita Hotimah, dan Uni Khorinisa. Dengan dosen pembimbingnya yaitu Pak Syahhalif Alam dengan mata kuliah Kapita Selekta Siliwangi dan Bela Negara. Kelompok kami akan menjelaskan sejarah terbentuknya Kodam 3 Siliwangi. Langsung ke penjelasannya. Wangsit Siliwangi. Sebelum moksa, Prabu Siliwangi sempat meninggalkan pesan atau amanah yang kemudian disebut Wangsit Siliwangi. Isi Wangsit Siliwangi mengandung pelajaran tinggi karena di dalamnya tergambar jelas situasi atau kondisi sosial yang melatar belakangi masa pemerintahan beliau. Di ujung wangsit tersebut terjadilah peristiwa menghilangnya kerajaan Pajajaran. Persis seperti yang disebutkan dalam Wangsit Siliwangi, ada banyak orang yang kemudian berusaha membongkar misteri Pajajaran. Tetapi yang terjadi, mereka susah payah menggali ternyata hanyalah orang-orang yang sombong dan takabur. Selanjutnya, seperti apa sih isi Wangsit Siliwangi? Baik, isi Wangsit Siliwangi akan dijabarkan oleh Teulan Sari Sintana dan Uni Khorinisa. Selanjutnya isi Wangsit Siliwangi yang bunyinya pakai bahasa Sunda yaitu timimiti poe ieu Pajajaran leungit di alam hirup leungit dayeuhna leungit ngaranna. Artinya sejak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran moal ninggalkeun tapak jaba tingaran pikeun anu mapai. Yang artinya Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sabab bukti anu kari bakal rea anu malungkir. Yang artinya sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak. Tapi engke jaga bakal aya anu nyoba-nyoba supaya anu laleungiteun kapanggih deui. Yang artinya tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang bilang bisa ditemukan kembali. Nya bisa ngan mapaina kudu make amparan. Artinya bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi anu marapaina loba anu ari aing pangpinterna kudu mudu aredan heula. Yang artinya tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, bahkan berlebihan kalau berbicara. Wangsit Siliwangi. Sing saha bae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi antara ngarah saja di sekelar Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna, kawangikeun sabuana panca tengah. Lamun manehna jujur, sinatria teneung gumati kasilitik nyaah karahayat sarta wibawa kasesama sabalikna hirupna moal panghijeng kasenangan bakal lara balangsak senedeungna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Setelah mengetahui isi Wangsit Siliwangi, kita akan menjelaskan sejarah terbentuknya Kodam 3 Siliwangi. Penjelasannya akan dijelaskan oleh Rizky Adelima Lubis dan Rita Hotimah. Saya Rizky Adelima akan menjelaskan sejarah terbentuknya Komando Daerah Militer 3 Siliwangi atau yang sering kita sebut dengan Kodam 3 Siliwangi. 5 hari setelah kemerdekaan Indonesia atau lebih tepatnya tanggal 22 Agustus 1945, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai wadah perjuangan. Namun seiring dengan ancaman yang semakin meningkat, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengubah BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jawa Barat mendapatkan bagian membentuk Komandemen 1 Tentara Keamanan Rakyat yang membawahkan 3 divisi. Divisi pertama memuat Keresidenan Banten dan Bogor yang bermarkas di Serang. Divisi kedua memuat Keresidenan Jakarta dan Cirebon
yang bermarkas di Linggarjati. Dan divisi ketiga memuat Keresidenan Priangan yang bermarkas di Bandung. Pada tanggal 20 Mei 1946, ketiga divisi tersebut disatukan menjadi Divisi Siliwangi yang bermarkas di Tasikmalaya. Namun, meskipun nama Siliwangi dipertahankan, tetapi nama kesatuannya berubah menjadi Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi. Pada tanggal 24 Juli 1950, Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi berubah menjadi Komando Daerah Militer 6 Siliwangi atau Kodam 6 Siliwangi. Namun, pada tanggal 24 Oktober 1959 berubah lagi menjadi Komando Daerah Militer 3 Siliwangi atau yang kita sebut sampai sekarang dengan Kodam 3 Siliwangi. Karena momentum Siliwangi dipilih pada tanggal 20 Mei, maka hari jadi dari Kodam 3 Siliwangi dilaksanakan pada 20 Mei yang kita sebut sampai saat ini. Itu dia singkat penjelasan sejarah terbentuknya Kodam 3 Siliwangi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang visi Kodam 3 Siliwangi. Yang pertama, memiliki sifat yang solid antara prajurit yang satu dengan yang lain di dalam berinteraksi kesehariannya, sehingga ada rasa senasib, sepenanggungan dalam perjuangan dan adanya rasa persaudaraan sebagai ikatan jiwa yang kuat. Yang kedua, memiliki profesionalisme di dalam melaksanakan tugas sehingga setiap prajurit terampil dan mampu dalam penguasaan baik teknik maupun taktik militer yang senantiasa berlandaskan kepada jati diri prajurit, yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Yang ketiga, memiliki ketangguhan dan sifat sinatria yang diaplikasikan di kehidupannya baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam bermasyarakat, yaitu prajurit Siliwangi harus berbudi luhur, adil, menghargai sesama, membela yang lemah, yaitu gumati ka siletik, tidak arogan, pantang menyerah, dan selalu ikhlas dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap membela negara dan bangsa. Yang keempat, memiliki wawasan kebangsaan yang luas dengan tidak berorientasi pada sara dan memiliki sifat netral dengan mengedepankan kehormatan prajurit, yaitu menjaga kehormatan negara dan bangsa sebagai wujud dari pengabdian dan bakti yang mulia, serta berani mempersembahkan jiwa raganya untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang kelima, menjadi suri tauladan di dalam masyarakat agar prajurit Siliwangi senantiasa dapat dicintai rakyat sesuai dengan moto Siliwangi, yaitu bahwa prajurit Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat, rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi adalah salah satu komando daerah militer di jajaran TNI Angkatan Darat yang mempunyai tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Daratan, khususnya di Jawa Barat dan Banten. Markas Komando Kodam 3 Siliwangi berkedudukan di Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalan Aceh nomor 69, dan selaku Panglima Kodam 3 Siliwangi Majen TNI Muhammad Herindra dengan moto Esa Hilang Dua Terbilang. Kodam 3 Siliwangi semenjak dibentuk pada tahun 1946 hingga saat ini, di dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang teguh kepada norma-norma dasar keprajuritan, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Selain itu, Wangsit Siliwangi sebagai warisan luhur dari Prabu Siliwangi juga selalu terpatri di hati para prajurit Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi pertama kali dibentuk pada tanggal 20 Mei 1946 dengan sebutan Divisi Siliwangi dengan Komandan Divisi
Kolonel Abdul Haris Nasution. Dalam perjalanannya, Kodam 3 Siliwangi mengalami perubahan nama sebanyak 3 kali, mulai dari Tentara Dam Teritorium 3 Siliwangi, Kodam 6 Siliwangi, yang kini menjadi Kodam 3 Siliwangi. Kebanggaan dan kehormatan yang diperoleh oleh Kodam 3 Siliwangi dalam perjuangan dan pengabdiannya dalam merebut, mempertahankan, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga Kodam 3 Siliwangi menjadi Kodam pertama penerima anugerah Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha Kepresidenan dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Kebanggaan lainnya adalah Kodam 3 Siliwangi merupakan cikal bakal terbentuknya pasukan elit Baret Merah TNI Angkatan Darat yang lebih kita kenal sebagai Komando Pasukan Khusus atau Kopassus pada tanggal 19 Mei 1952. Dalam melaksanakan tugasnya, Kodam 3 Siliwangi membawahi satuan tempur yang terdiri dari 1 Brigade Infanteri, 1 Batalion Raider, 6 Batalion Infanteri, 2 Batalion Artileri Medan, 2 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Zeni, dan 1 Kompi Kavaleri, serta Satuan Bantuan Tempur dan Satuan Bantuan Administrasi. Selain itu, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas teritorial dan kewilayahan, guna menjaga stabilitas wilayah Jawa Barat dan Banten, Kodam 3 Siliwangi membawahi 4 korem, yaitu Korem 061 Surya Kencana, Korem 062 Tarumanegara, Korem 063 Sunan Gunung Jati, Korem 064 Maulana Yusuf, dan 1 Kodim 0618 BS. Sejak kelahirannya, Kodam 3 Siliwangi telah melaksanakan berbagai tugas operasi, mulai pemberontakan PRRI Permesta, Gerombolan Kartosuwiryo, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, G30 SPKI, PRGS, Paraku di Kalimantan Barat, Operasi Trikora dan Dwikora, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Daerah Konflik Aceh, dan terakhir ikut bergabung dalam Satgas Tinombala mengejar gembong teroris Santoso di Poso. Juga operasi pengamanan perbatasan NKRI dengan negara tetangga, dan juga ikut bergabung dengan pasukan pengamanan PBB. Kodam 3 Siliwangi juga melaksanakan tugas-tugas pembinaan teritorial dan kewilayahan dalam rangka menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang stabil di wilayah Jawa Barat dan Banten. Tugas tersebut dilaksanakan dengan cara melaksanakan semua kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kondisi ketahanan wilayah. Di antaranya adalah mendukung program pemerintah dalam menciptakan ketahanan dan swasembada pangan melalui upaya-upaya khusus seperti cetak sawah, tambahan luas tambah tanam, serta pembentukan tim serapan gabah dan Brigade Al-Sintan. Kegiatan lainnya adalah kegiatan yang bersifat bakti TNI, mulai dari pembangunan jalan di desa-desa terpencil, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan sarana dan prasarana rakyat seperti jembatan, pos kamling, masjid, musola, dan lain sebagainya. Hal lain yang dilakukan Kodam 3 Siliwangi adalah melaksanakan kegiatan bakti sosial dan kemanusiaan, seperti operasi sebelum dan sesudah terjadinya bencana alam, donor darah yang dilakukan oleh prajurit dan PNS secara rutin, pengobatan massal, dan lain sebagainya. Semua itu dilaksanakan oleh Kodam 3 Siliwangi bukan untuk mencari sensasi atau pencitraan. Itu semua karena salah satu moto yang hanya ada di tanah Pasundan, bahwa Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat dan Banten. Rakyat Jawa Barat dan Banten adalah Siliwangi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang sejarah terbentuknya Kodam 3 Siliwangi. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.